Kalian pernah kebayang, ada orang yang berhasil nipu hingga perusahaannya bernilai 140 triliun rupiah dengan modal pintar ngomong doang. Faktanya, angka ini mirip dengan anggaran Kemenhannya Pak Prabowo di tahun 2024. Dan yang ketipu itu bukan orang sembarangan, mulai dari bisnismen, tokoh politik, dan masih banyak lagi. Siapa sih dia? Dia adalah Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes bikin perusahaan bernama Theranos, yang pada masa kejayaannya, perusahaan ini bernilai 9 miliar US dollar, atau setara dengan 140 triliun rupiah. Dan visi dari perusahaan ini itu nggak sembarangan. Karena kalau ini berhasil, inovasi ini bisa merubah banyak hal di industri kesehatan. Dengerin sampai habis kisah nyata ini, dan di akhir cerita gue akan kupas tuntas gimana cara mengenali tipe orang seperti Holmes ini. Oke, bayangin kalau kalian bisa ngeyakinin dunia melalui sebuah kotak ajaib yang bisa ngejalanin ratusan tes secara bersamaan hanya melalui setetes darah. Spoiler alert, semua itu fiktif. Tapi itu nggak ngehalangin Holmes jadi miliarder. Semua berawal dari Holmes yang mikir, jarum suntik. Nggak, gue nggak suka. Dia bahkan punya ide buat bikin wearable patch yang ada jarum-jarum kecilnya untuk melakukan tes darah. Tapi masalahnya, patch itu nggak bisa nyedot darah cukup banyak. Akhirnya karena ide itu nggak berhasil, lahirlah si Edison, mesin ajaib Holmes. Mesin ini diklaim bisa ngejalanin 240 tes dari satu tetes darah kecil. 240. Itu lo kayak bilang beli oven, sekalian jadi mesin cuci dalam situ. Tapi faktanya, mesin ini aja nggak bisa ngejalanin 20 tes tanpa error. Boro-boro 240. Dan masalahnya, mesin ini tuh drama banget gak ada habisnya. Ada masalah dengan pengenceran lah, suhu lah, pipet tersumbat lah. Bahkan direktur labnya, Alan Beams bilang, ini mesin gak akan bisa ngelakuin 240 tes, walaupun kita kerja seumur hidup sekalipun. Tapi apa itu menghentikan Holmes? Hell no. Sekarang ini yang makin gila. Theranos ngumumin ke dunia kalau si Edison bisa ngasih hasil tes super cepat. Dan gak cukup sampai situ aja. Holmes malah ngeklaim mesin ini bisa ngejalanin 800 dari satu tetes darah. 800. Asli gue kesel banget sama orang yang suka overclaim begitu. Stay tune guys, ini penting banget. Chapter berikutnya gue akan bahas gimana caranya Holmes meyakinkan banyak orang. Kita bedah trik-triknya. Oke guys, kalian tahu Steve Jobs kan? Nah, Elizabeth Holmes itu kayak nge-copy gaya Steve Jobs, tapi di dunia medis. Bedanya dia nggak punya tuh produk yang beneran berfungsi. Dia pakai turtleneck hitam, tatapannya tajam, bahkan bikin suaranya lebih ngebass, biar lebih commanding. Komit banget sama karakternya. Tapi ini bagian yang paling gila. Saat Theranos ngeklaim punya mesin ajaib buat tes darah, sebenarnya mereka ngejalanin sebagian besar tes mereka pakai mesin biasa. Yap, Theranos itu ngeprank semua orang dengan menggunakan mesin komersial buat sebagian besar tes mereka. Bukan mesin revolusioner Edison yang mereka omongin. Dan guys, kebohongannya nggak berhenti di situ aja. Theranos itu kayak bocil yang cuma nunjukin nilai bagusnya doang ke orang tuanya. Mereka milih data dengan hati-hati. Cuma nunjukin hasil tes yang sukses dan ngaku-ngaku kalau teknologi mereka sudah di peer review. Spoiler alert, nggak ada review apapun. Nah, kalian mungkin nanya, gimana caranya mereka bisa bohong selama itu? Well, Holmes dan timnya bikin tempat kerja yang lebih rahasia daripada Korea Utara. Karyawan yang berani nanya soal mesin Edison langsung ditunjukin pintu keluar. Mereka bahkan mempekerjakan orang yang tergantung sama visa kerja, terutama orang-orang yang dari India. Dan bikin mereka takut speak up karena ancaman deportasi. Tapi tunggu, ada yang lebih nggak masuk akal lagi. Theranos bawa kebohongannya level lebih tinggi lagi. Mereka pakai mesin palsu, pas lagi mensimulasikan teknologi inovasinya ke investor. Sekarang kalian mungkin mikir, oke, tapi pasti ada dong momen di mana mesin mereka beneran bekerja nih. Nope, si Edison itu akuratnya kayak pemanah pakai penutup mata. Buat beberapa tes, tingkat keberhasilannya cuma 65%. Dan buat yang lain, itu gagal sampai 87%. Lebih baik lo ngelempar koin aja sekalian, kalau kemungkinan gagalnya segitu tinggi. At least kan ngelempar koin itu peluangnya masih 50% kan? Gimana kalau gue bilang, seluruh skema multi-miliar dolar ini terbongkar sama seorang jurnalis yang kerjaannya nulis. Bukan ilmuwan, bukan dokter, cuma orang biasa dengan notes dan firasat. Masuklah John Carreyrou, jurnalis dari The Wall Street Journal yang ngerasa ada yang aneh dengan Theranos. Dia mulai ngusut setelah dapat tip dari pakar medis tentang mesin Edison. Dan juga informasi mengenai top scientist Theranos yang memilih mengakhiri hidup di 2013 karena tekanan yang dia dapat dari dalam perusahaan. Nah,
Carrieru nggak cuma googling, terus kelar gitu aja. Nggak. Dia langsung mode detektif total. Ngobrol sama mantan karyawan yang siap spill the bean dan dapetin dokumen perusahaan. Kalian pasti mikir, terus Holmes ngaku dong pas ketahuan. Nope, dia malah nyuruh pengacaranya ngejar si Carrieru. Tapi jurnalis kita ini nggak takut. Dia ngedrop artikel bombshell-nya di Oktober 2015. Dan itu akhir cerita buat Theranos. Tapi tunggu, ada lagi. Pemerintah pun ikut campur. Di Januari 2016, Centers for Medicare and Medicaid Services, lembaga yang membawahi Departemen Kesehatan di US, melakukan peneguran tegas kepada Theranos. Karena dari bukti investigasi yang dilakukan, mereka terbukti melakukan hasil tes yang tidak akurat dan memberikan resiko terhadap kesehatan pasien. Keadaannya jadi makin parah sampai mereka nyabut sertifikasi praktek labnya, melarang Holmes untuk ngejalanin lab selama 2 tahun, serta ngasih denda dan sanksi keuangan yang besar ke perusahaan Theranos ini. Bener-bener Holmes dibuat mati kutu, nggak boleh ngapa-ngapain di industri medis saat itu. Di Maret 2018, SEC, kayak OJK-nya Indonesia, nge-charge Holmes dan mantan COO-nya, Ramesh Balwani, dengan tuduhan penipuan. Mereka udah nyolong lebih dari 700 juta US dollar atau setara dengan 11 triliun rupiah dari investor. Holmes coba beresin dengan bayar denda cuma 500 ribu dolar dan balikin beberapa saham aja. Dia juga dilarang jadi direktur perusahaan publik selama 10 tahun. Tapi ceritanya belum selesai. Di Juni 2018, Holmes dan Balwani kena dakwaan penipuan. Fast forward ke Januari 2022, Holmes dinyatakan bersalah karena nipu investor. Dan finalnya, dia kena hukuman lebih dari 11 tahun penjara. Oke, sekarang gue akan breakdown strateginya Holmes. Gimana caranya dia bisa menipu sampai perusahaannya bisa segede itu. Strategi pertama, kasih visi yang luar biasa hebat ke orang-orang. Jadi, Holmes sering banget ngomongin gimana Theranos bakal revolusiin dunia kesehatan dengan teknologi tes darah yang lebih murah, cepat, dan gampang diakses. Dia ngejual konsep mini lab in a box yang bikin investor jadi tertarik banget. Strategi 2, membuat penampilan yang bisa dipercaya. Holmes sengaja banget bikin image kayak Steve Jobs, pakai turtleneck hitam, suaranya dibuat berat, terus gayanya kayak visioner jenius gitu. Ini bikin orang percaya kalau dia bisa bikin terobosan teknologi. Terus Holmes ini juga dapat investor terkenal, kayak keluarga Walton, ahli waris Walmart, Rupert Murdoch, dan masih banyak yang lain. Nah, nama-nama besar ini bikin semua orang percaya. Akhirnya banyak investor yang FOMO, dan mereka langsung investasi tanpa cek detail secara tuntas. Strategi ketiga, budaya tekanan dan ketakutan di perusahaan. Contohnya, ada kerahasiaan internal dan tim yang terpisah. Jadi dia buat karyawan dibagi jadi tim-tim yang nggak saling tahu apa yang dikerjain tim lain. Jadi nggak ada yang tahu kalau teknologinya sebenarnya jalan atau enggak. Terus Holmes juga pakai intimidasi dan ancaman hukum buat bungkam karyawan yang protes. Strategi keempat, manipulasi media. Holmes sering muncul di media, kayak Forbes, Fortune, dan The Wall Street Journal, yang ngegambarin dia sebagai jenius. Liputan media ini bikin kredibilitasnya naik banget. Holmes juga hati-hati banget nih ngatur image-nya. Dia sampai kerjasama sama PR agency buat handle public appearance-nya. Dia juga ngindarin situasi yang ada pertanyaan sulit dan fokus nyebarin image dia sebagai tokoh revolusioner. Strategi kelima, ilusi kemajuan. Holmes sering nge-highlight jumlah paten yang mereka punya buat nunjukin inovasi. Padahal, paten itu kan nggak selalu berarti teknologi mereka beneran jalan atau layak dijual. Tapi banyak nih orang-orang yang nggak paham soal ini, bahkan karyawan internal sekalipun. Nah, itu tadi kisah drama dari Theranos dan Elizabeth Holmes. Kisah ini jadi pengingat buat kita. Kalau seandainya ada orang yang ngomongnya gede, bukan berarti mereka bisa beneran deliver. Terlepas dari itu semua, gue mau menegaskan satu poin yang berkesan banget, yaitu jangan melakukan prinsip fake it till you make it. Setidaknya bagi gue nggak setuju dengan prinsip itu. Karena kalian tahu sendiri konsekuensinya kalau kita hidup dari kepalsuan. Coba komen dan mention orangnya siapa. Kira-kira ada nggak sih tokoh politik, bisnismen, atau konten kreator sekalipun yang mungkin punya kemiripan sama kisah ini. Intinya sih, kalian harus sangat berhati-hati dan jangan sampai ketipu sama tipikal orang yang seperti ini. Jangan lupa save dan share kisah ini, karena gue yakin kisah ini pasti penting banget buat kalian di kemudian hari.